Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil dari tugas kecil kami eh, dengan nama kelompok saya sendiri Imade Gaditya 432200100103. Dengan saya Jut Arsya dengan NIM 432200101110. Analisis laporan keuangan adalah penelaahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang akan diubah menjadi unit informasi yang lebih kecil sehingga dapat diketahui kondisi keuangan, prospek dari usaha, serta efektivitas manajemennya. Informasi tersebut sangat berguna bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Lalu apa itu rasio? Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Setiap jenis rasio keuangan mempunyai kegunaan untuk analisis yang berbeda dipandang dari yang menggunakan dan tujuan penggunanya. Jenis-jenis rasio, ada 4 jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sebagai berikut. Pertama, rasio likuiditas, kedua rasio solvabilitas, ketiga rasio aktivitas, dan keempat rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Untuk melakukan analisis likuiditas, rasio likuiditas meliputi rasio lancar dengan rumus aktiva lancar per utang lancar, rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar, dan yang terakhir cash ratio dengan rumus kas per utang lancar. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap atau utang jangka panjang. Rasio utang atas modal atau debt to equity ratio, rumusnya total utang per total aktiva times interest earn ratio, rumusnya EBIT per beban bunga. Dan rasio utang atas kas, debt to asset ratio, rumusnya total utang per ekuitas. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada. Rasio aktivitas meliputi fixed asset turnover ratio atau FATO dengan rumus penjualan per total aktiva tetap. Terus ada total asset turnover ratio dengan rumus penjualan per total aktiva, dan day sales outstanding dengan rumus piutang per penjualan tahunan per 365 hari. Lalu ada rasio profitabilitas. Operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas bisa disajikan dalam 3 bentuk, yaitu gross profit margin dengan rumus laba kotor per penjualan dikali 100%, net profit margin rumusnya dengan laba bersih dibagi per penjualan dikali 100%, dan return on asset atau ROA rumusnya EBIT per total aset dikali 100%. Berikut tersaji laporan posisi keuangan dari PT Alam Sutra Tbk dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Lalu di sini ada laporan laba rugi perusahaan PT Alam Sutra Tbk dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Lalu ada hasil perhitungan rasio keuangan PT Alam Sutra Tbk Dengan rasio likuiditas, current ratio pada tahun 2019 menggunakan rumus yang sudah seperti yang kita tadi sudah jelaskan. Hasilnya ini 0,63. Udah kali ya? Oke. Terima kasih. Segitu dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.